Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Irina Putri, NPM 180430144. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah komunikasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan sejarah komunikasi manusia. Komunikasi adalah prasyarat kehidupan manusia. Nah, yang dimana sejarah komunikasi manusia ini sama halnya dengan sejarah peradaban manusia. Selanjutnya, sejarah komunikasi dimulai antara 40.000 dan 35.000 tahun SM. Pada zaman Cro-Magnon, menurut Everett M. Rogers, yakni meliputi era komunikasi tulisan, era komunikasi cetakan, era telekomunikasi, serta era komunikasi interaktif. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang era komunikasi tulisan. Nah, dimulai ketika bangsa Sumeria mulai menulis dalam lembaran tanah liat, pada tahun 2000 SM, bangsa Mesir kuno juga menggunakan papirus untuk menyampaikan pesan tertulis dan merekam sebuah informasi. Bangsa Maya dan Cina mengembangkan sistem tulisan mereka secara independen. Tahun 1041, Pisang menemukan sejenis alat cetak buku yang sangat sederhana. Namun yang kedua ada era komunikasi cetakan. Pada zaman Gutenberg 1456, ia menemukan mesin cetak yang bernama handpress. Ada juga Degree pada tahun 1839, ia menemukan metode fotografi yang praktis untuk surat kabar. Ada juga era komunikasi interaktif. Di sini ada 3 tokoh, yaitu yang pertama ada Yuri and Sputnik 1957, Apollo 11 pada tahun 1969, serta mikroprosesor pada tahun 1971. Selain itu, saya juga akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan ilmu komunikasi. Di sisi lain, ada 4 periode, yaitu yang pertama meliputi tradisi retorika, yang kedua ada teknologi komunikasi, yang ketiga ada pertumbuhan, serta yang keempat ada konsolidasi. Nah, tradisi retorika sendiri yaitu model komunikasi klasik yang prosesnya paling dikenal yaitu modelnya dengan Aristoteles. Model ini bersifat sangat persuasif atau mempengaruhi. Menurutnya, persuasif bisa berhasil dengan mencakup 3 unsur, yaitu ethos, pathos, dan logos. Ada juga yaitu tokoh Quintilian and Cicero. Yang pertama, ada inventio, yaitu tentang penemuan isi pembicaraan atau argumentasi. Yang kedua ada dispositio, ada pengaturan ide untuk mengembangkan pembicaraan. Yang ketiga ada eloquitio, yang berkaitan dengan gaya bahasa. Yang keempat ada memoria atau ingatan, serta yang terakhir ada pronunciatio, yaitu pengucapan. Selanjutnya, pada akhir abad ke-18, prinsip-prinsip mereka menjadi dasar bagi bidang kajian komunikasi, ujaran, dan retorik. Nah, memasuki periode pertumbuhan, W. Barnett Peirce menjelaskan perkembangan ini sangat dan perkembangan ini sebagai penemuan yang revolusioner. Sebagian besar disebabkan oleh munculnya teknologi komunikasi seperti radio, televisi, telepon, satelit, serta jaringan komputer. Memasuki periode konsolidasi, pada masa ini ilmu komunikasi sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang bersifat multidisipliner mulai terjadi, yaitu tokoh-tokohnya ada Harold Laswell, ahli ilmu politik, Paul F. Lasselfert, ahli sosiologi, Carl Shannon, dan Norbert insinyur komunikasi. Yaitu memasuki teknologi komunikasi 1960 sampai sekarang, di mana periode masa sekarang disebut sebagai periode teknologi komunikasi dan informasi, yang ditandai dengan beberapa faktor. Yang pertama, ada kemajuan TIK seperti komputer, TV kabel, parabola, dan lain-lain. Yang kedua, ada tumbuhnya industri media yang bersifat nasional, regional, dan global. Nah, yang ketiga ada ketergantungan terhadap situasi politik dan ekonomi global atau internasional.
Yang keempat, semakin meningkatnya pembangunan ekonomi di seluruh negara. Serta yang terakhir, ada semakin meluasnya proses demokrasi atau liberalisasi ekonomi dan politik. Nah, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu.